Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, mahasiswi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, akan melakukan wawancara terkait payletter. Simak videonya. Assalamualaikum Pak Sofwan. Waalaikumsalam Bu Puspa. Maaf ganggu waktunya, bisa wawancara sebentar? Ya, bisa. Nama Pak Sofwan lengkapnya siapa ya? Nama saya Ahmad Sofwan. Sekarang bersekolah di Salafiyah. Ya. Masih mondok juga. Asal dari mana? Asal saya dari Pemalang. Mondok di Sarang. Ya. Ini mau tanya-tanya tentang aplikasi online, belanja online ya? E-commerce. Ya. Yes. Yang pertama, apakah Pak Sofwan pernah melakukan transaksi di e-commerce Shopee atau TikTok atau sejenisnya? Pernah, bahkan untuk pemenuhan kebutuhan yang bulanan. Contohnya seperti beli susu, beli celana, beli kebutuhan-kebutuhan yang di Sarang ini kadang nggak ada soalnya. Jadi menurut saya lebih terjangkau. Berarti barang-barang yang Pak yang nggak ada Sofwan di beli, sekitar lingkungan. seperti tadi apa? Seperti susu, terus celana, ya ada tapi kan mereknya beda. Terus menurut Pak Sofwan apa kemudahan yang ada yang diperoleh dari belanja online tadi? Kemudian belanja online lebih praktis, lebih efisien juga karena kita nggak perlu keluar ya, lebih hemat tenaga. Kemudian mudah dijangkau. Misal kita ingin beli produk dari misalnya Hero Street, bukan endorse ya, atau mungkin Oligen, atau mungkin susu yang dari Elmen, atau mungkin Hilo, itu lebih enak karena kita langsung beli di officialnya dan harganya lebih terjangkau, juga variannya lebih lengkap. Terus untuk pembayaran saat pembayaran bertransaksi pakai aplikasi tersebut, pakai apa? Pembayaran bervariasi ya, tapi saya biasanya pakai GoPay dan COD. Ya. Apakah pernah menggunakan fitur payletter? Untuk fitur payletter pernah. Udah kebetulan waktu itu saya beli ini jam ini di Tokopedia. Itu saya pakai payletter, harganya waktu itu 500-an ya. Saya pakai payletter tapi di situ ada promonya. Promonya cicilan 0%. Jadi barang yang saya bayar itu harganya sama dengan harga cash. Kalau begitu tentang pandangan Islam, bagaimana hukum penggunaan fitur payletter tadi? Tentang penggunaan fitur payletter, kebetulan saya bukakan dari chat ini ya, grup kelas saya. Guru saya mengatakan bahwa Pak Lutfi Basori itu mengatakan bahwa secara umum menurut MUI penggunaan payletter dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tidak sesuainya karena mengandung unsur riba dan ketidakjelasan sumber dana. Jadi menurut guru saya tersebut hukumnya haram karena mengikuti fatwa tadi. Kalau menurut Pak Sofwan sendiri? Kalau menurut saya jika ada unsur riba tadi yang apabila kita bayar cash itu misalnya jatuhnya paling 1 juta, terus ketika kita payletter dicicil-cicil ketika di total menjadi misalnya 1 juta lebih, itu termasuk riba. Tapi ketika praktek saya tadi enggak, karena di situ nggak ada penambahan biaya. Gitu ya. Ya. Jadi dikatakan riba itu jika ada penambahan biaya yang tidak jelas, misalnya bunga atau apalah itu. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Sofwan atas penjelasannya. Sama-sama. Saya Jepara. Pertanyaan pertama Pak Haris, apakah Anda pernah melakukan transaksi di e-commerce Shopee, TikTok atau sejenisnya? Pernah di Shopee pernah. Apa barang yang Anda beli pada aplikasi belanja online tersebut? Banyak pernah sarung, baju, terus peralatan rumah tangga juga pernah. Apa kemudahan yang Pak Haris peroleh dari perbelanjaan pada aplikasi itu? Mudahnya ya pilihannya banyak, terus harga juga bisa menyesuaikan, banyak pilihan kan.
terus nggak perlu kemana-mana. Apa jenis pembayaran yang Pak Hais pilih saat bertransaksi pakai aplikasi? Pernah COD, pernah transfer bank juga pernah, bahkan bayar di Indomaret atau Alfamart juga pernah. Apakah Pak Hais tahu pernah mendengar fitur pay letter? Pernah. Terus apakah Pak Hais tahu tentang pandangan Islam tentang penggunaan fitur pay letter? Sebenarnya saya nggak pernah sih belum menggunakan pay letter. Jadi pay letter pun ada fitur itu saya nggak gunakan. Kalau menurut saya sih karena kredit ya, karena saya pribadi kan dari kredit seperti itu. Karena kalau sistem pay letter kan kredit ya, itu kalau dari pandangan Islam kan kalau ada satu barang, ada dua harga itu kan nggak boleh. Itu kalau dipikir hukumnya hasil. Terus katakanlah harga 5 juta, terus dicicil kalau dihitung jadinya 6 juta sampai 7 juta, kan ada kelebihan. Kecuali ada pembayaran secara nyicil boleh, cuman harus harga yang sama. Misal 5 juta dicicil 5 juta. Kalau nanti 5 juta terus katakanlah barang sudah didapat, ya berarti kan itu jual beli sudah sah. Kalau ada kelebihan berarti kan kayak riba. Jadi yang awalnya hutangnya 5 juta, kalau dicicil terus totalnya sampai 7 juta, berarti kelebihan 2 juta itu kan riba. Itu yang menurut saya kalau dari pandangan Islam itu kurang bagus. Terima kasih Pak Hais atas waktunya. Ya.